pagi untuk kita semua. Sebelum kita mengikuti renungan di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kami beristirahat, mulai dari kemarin malam hingga di pagi hari ini. Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami terlebih dahulu ingin memulainya dengan mendengarkan, membaca sebagian daripada firman-Mu, agar seluruh rangkaian kegiatan yang kami lakukan hari ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati Tuhan. Amin. Renungan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Nehemia. Nehemia di Perjanjian Lama, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya dalam dua bahasa, yang pertama dalam bahasa Indonesia dan yang kedua di dalam bahasa Batak. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti demikian. Setelah mengamati semuanya, aku berdiri dan berkata kepada para pemuka, para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anak lelaki dan perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Sementara di dalam bahasa Batak, demikian bunyinya. Manang sian inganan dia di begehamu suarani sakai, ikontusi mahamu marpungu mandapoton hami. Dewata taido anggo marporang humokop hita. Renungan untuk kita di pagi hari ini dengan tema jangan takut karena Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak dari kita yang dalam pergumulan, baik itu dikarenakan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan yang sulit untuk didapatkan, banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, anak-anak muda yang menghadapi tekanan mental dari media sosial, dan adanya konflik dan berita negatif yang membuat orang menjadi takut, seperti yang terjadi karena peperangan antara Amerika melawan Iran dan juga Israel. Situasi yang terjadi saat ini, apabila kita kaitkan dengan renungan dari Nas Nehemia tadi, sudah bisa dikatakan mirip dengan bangsa Israel pada zaman Nabi Nehemia. Mereka sedang membangun tembok, tetapi di saat mereka diancam musuh dari segala arah, mereka merasa lelah, takut, dan hampir menyerah. Tetapi di situ Nabi Nehemia mengatakan, jangan takut, ingatlah Tuhan. Adapun pesan yang ingin disampaikan di dalam renungan kita di pagi hari ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu adanya ketakutan bisa melumpuhkan kehidupan kita. Pada zaman sekarang banyak orang sebenarnya tidak kalah karena masalah, tetapi sebagian besar dari mereka kalah karena takut. Ada beberapa contoh yang saya dapat sampaikan di pagi hari ini. Ada orang yang takut untuk memulai usahanya karena kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil ini. Ada anak-anak muda yang banyak takut gagal sehingga tidak berani melangkah. Ada keluarga yang mengalami kekhawatiran karena berita-berita PHK yang sering terjadi saat ini, dan adanya biaya hidup yang meningkat. Demikian juga pengaruh media sosial yang sering membanding-bandingkan kehidupan
dengan orang lain, sehingga yang menyaksikannya, yang mengikuti media sosial tersebut merasa minder dan juga putus asa. Hal ini sama dengan bangsa Israel. Musuh belum menyerang, tetapi rasa takut sudah melemahkan mereka. Dan apabila kita refleksikan dalam kehidupan kita saat ini, inilah saat iblis memakai ketakutan untuk menghentikan masa depan manusia. Yang kedua, fokus pada Tuhan, bukan pada besarnya masalah. Nabi Nehemia mengatakan kepada bangsa Israel, bukan lihatlah musuhmu, tetapi ingat Tuhan yang besar dan dahsyat. Saya masih ingat di saat kita mengalami kejadian pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu, banyak di antara kita yang kehilangan nyawanya, kehilangan pekerjaan, bahkan yang memiliki usaha banyak yang tutup. Tetapi jangan lupa, di antara hal-hal yang tadi saya sebutkan itu, banyak juga yang memberikan kesaksian bahwa Tuhan tetap memberikan kecukupan pada kehidupan maupun kebutuhan keluarga. Kita masih hidup, diberikan nafas yang luar biasa, dan bahkan ada yang mendapatkan berkat baru dalam hal pekerjaan yang mereka terima. Kita harus akui memang masalah yang terjadi dalam kehidupan kita adalah nyata. Tetapi kita juga harus paham bahwa pertolongan dari Tuhan adalah lebih nyata lagi. Yang ketiga, kita berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, sebagaimana di dalam renungan kita pagi hari ini. Nehemia mengatakan, berperanglah untuk saudara-saudaramu, anak-anakmu, istrimu, dan rumahmu. Artinya adalah, perjuangan iman kita berdampak bagi keluarga atau orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan kita. Kita memahami bahwa saat ini banyak orang tua yang bekerja keras agar anak-anaknya tetap sekolah dan mengenal Tuhan. Banyak juga orang tua yang terus berdoa sebagaimana kita memasuki di Minggu Rogate saat ini untuk anak-anaknya yang mungkin di dalam kehidupannya karena kesibukan dari orang tua yang bekerja untuk menopang kehidupannya, anak-anaknya banyak yang lari ke dalam hal-hal negatif, baik itu narkoba, meninggalkan gereja, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus melihat dari sisi yang berbeda. Banyak juga anak-anak muda yang tetap dalam kehidupan yang baik, perilaku yang baik, walaupun di antara lingkungan pergaulan yang sudah sangat toksik atau meracuni dalam hal memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan hal yang membuat hatinya senang, walaupun itu mungkin bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan firman Tuhan. Ada juga keluarga yang tetap rajin beribadah ke gereja, walaupun di tengah himpitan kesulitan ekonomi. Semua yang tadi saya sebutkan itu adalah bentuk dari perjuangan rohani. Oleh karena itu, jangan menyerah, karena kita harus memahami bahwa ada keluarga, orang-orang yang terdekat kita yang harus kita perjuangkan. Hari ini, dalam renungan pagi kita, Tuhan mengingatkan yang pertama, jangan hidup di dalam ketakutan. Yang kedua, kita harus mengingat Tuhan bahwa lebih besar daripada sumber masalah itu sendiri. Dan yang ketiga, bahwa apa yang kita lakukan, ada keluarga yang harus kita perjuangkan. Dunia boleh dalam ketidakpastian, tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan adalah tetap
setia di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tengah kehidupan dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian dan juga banyaknya godaan-godaan yang menggoyahkan iman kami. Di dalam Minggu Rogate ini Tuhan, kiranya Engkau mau mengajari kami umat-Mu untuk tetap setia, tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, dan tetap berdoa agar apa yang kami lakukan, baik itu dari perbuatan kami, perkataan kami maupun pikiran kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Ajari kami Tuhan, agar apa yang kami perjuangkan dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu dan dapat sekaligus membahagiakan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.